nindakake kang mus utama tan ngendak gunaning janmi amiguna ing aguna. Sifat orang utama tidak merendahkan kepandaian orang lain. Kepandaiannya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan banyak sekali kenikmatan yang kita peroleh. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya Bu ya, nikmat sempat sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam program Al-Kalam Kembali ke Wahyu. Alhamdulillah, nanti selama 1 jam kita akan bersama-sama belajar lagi, menggali lebih dalam lagi tentang wahyu-wahyu Allah yang ditulis dalam Al-Quran, pedoman kita ya Bu ya, bersama dengan Ustadz yang ini jauh sekali datangnya, lintas provinsi loh Bu, beneran deh. Nanti kita akan kenalan ya. Dan tema kita sore hari ini adalah membangun budaya kasih sayang. Tapi sebelum saya menghadirkan Bapak Ustadznya hadir di tengah-tengah kita, saya ingin kenalan dulu nih sama ibu-ibu yang merah. Kita nggak janjian tapi bisa kompak ya Bu ya. Ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Aisyah Pedurungan Lor. Semuanya sehat Bu? Alhamdulillah, baik. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung mengundang, beliau adalah Ustadz Budi Karjo Putro, datang dari Padang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Jadi saya sehat. manggilnya Uda karena dari Padang. Cak Budi Oh, saja. Cak Budi karena dari Padang tapi asli Surabaya. Asli Surabaya, tinggal di Padang. Baik, kalau begitu saya langsung persilahkan Cak Budi untuk menyapa pemirsa yang di rumah dan di studio. Baik, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Aisyah, pemirsa yang di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu, apa kabar sore hari ini? Sehat selalu? Sejahtera? Suami yang ditinggalkan di rumah? Alhamdulillah. Anak-anak yang di rumah? Sehat. Kira-kira ditinggalkan yang di rumah masih sayang enggak sama yang ditinggal? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pemirsa yang budiman yang di rumah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun budaya kasih sayang. Sebelumnya, kira-kira nih ibu-ibu siap untuk menulis? Siap atau siap? Kira-kira kalau ditulis bisa lupa enggak? Kalau tidak ditulis, nah pemirsa silakan disiapkan Al-Quran dan terjemahannya, kemudian alat pena, alat tulis, silakan dimulai surat 54 ayat 53. Silakan Mas Rian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa kullu sakhirin wa kabirin mustaqor. Dan Segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. jadi Ibu, yang kecil maupun yang besar harus Tulis. ditulis. Pemirsa silakan kita mulai hari ini, mulai saat ini kita biasakan membangun budaya kasih sayang. Dari mana sumber kasih sayang itu kira-kira Ibu? Dari mana Bu? Dari mana sumbernya kasih sayang dari mana? Dari hati. Hati kira-kira ada langsung bejudul gitu? Mak, betul Dari gitu, mana? Bu. Dari Allah. Kenapa dari Allah? Kita buka ayatnya. Surat 6 ayat 12.
Karena semuanya kita memulai itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, Mbak. Betul. Dengan nama Allah yang punya sifat apa? Pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang. Kira-kira kalau menulis pakai kasih sayang enak apa enggak? Kalau gendong anak pakai kasih sayang enak apa enggak? Kalau kita semua beraktivitas dengan kasih sayang, semua jadi bahagia enggak? Bahagia. Begitu pula ketika kita bertetangga, bermasyarakat, bernegara, kalau dengan berkasih sayang, insya Allah akan bisa dirasakan betapa damainya negeri ini. Silakan surat 6 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Nah, punya siapa Ibu? Kata siapa? Alhamdulillah. Ya. Kata Allah, semua yang di langit dan di bumi punya siapa? Punya Allah. Lanjut. Katakanlah, Ya. kepunyaan Allah. Ya. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah ini, kata ba'ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Kalau kita punya kasih sayang, sumbernya mesti dari siapa? Dari Allah. Tidak mungkin keliru. Karena Allah sendiri yang menetapkan bahwa kasih sayang itu sumbernya adalah dari Allah. Nah Ibu, Bapak, yang di rumah, pemirsa yang budiman, kira-kira nih, kalau Allah sudah memberikan kasih sayang, apakah semuanya bisa mendapatkan kasih sayang? Bisa, Bu. Bisa? Tapi Bisa. kadang-kadang ada yang saling membenci, Ca. Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya. Harus kita mulai dari sendiri. Jadi kalau kita membangun itu selalu identik dengan apa? Dengan bangunan fisik. Tetapi kita ingat lagu Indonesia Raya, bangunlah Badannya, jiwanya atau badannya dulu. jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kalau jiwa kita ini ada sumber kasih sayang, ada energi kasih sayang, nanti ketika kita beraktivitas, semuanya akan menjadi kasih sayang. Jadi apa badan? Betul ya? Nah, kira-kira ini Ibu, kalau jiwa kita ini ada sifat benci, yang salah siapa? Nah, Yang salah yang masuk penjara ya, Bu. jadi ibu-ibu pemirsa yang di rumah, bahwa kasih sayang ini kemudian jadi bahasa kita Ibu. Silaturahim. Silah itu hubungan, ar-rahim kasih sayang. Tadi sumber kasih sayang punya siapa? Punya Allah. Secara simbolik Allah menitipkan kepada siapa? Kepada bapak atau ibu? Ibu katanya. Yang punya rahim siapa? Ibu. Ada enggak bapak-bapak yang punya rahim? Kenapa kok ya namanya itu rahim, bukan nama yang lain? Karena disitulah sudah mulai ditumbuhkan sifat kasih sayang. Betul. Bahkan ketika hamil itu katanya jatuh cinta sebelum melihat Oh gitu ya. subhanallah, Betul, memang kan? sudah dibangun seperti itu. Jadi clue-nya sudah diberikan oleh Allah. Ketika Allah sudah menanamkan, sudah menyiapkan atributnya, kebutuhan anak cucu Adam, maka ada kalimat, ibu adalah sekolah pertama bagi Anak-anaknya. betul Ibu? Ibu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Pemirsa, silakan kita amati. Nggih, silakan kita amati. Sudahkah ada silah hubungan kasih sayang antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga yang lain? Jika tidak ada, nyon sewu Bunda. Nggih. Silah hubungan ar-rahim kasih sayang. Kalau huruf H di bawahnya ada titik satu, bunyinya jadi apa? Ar-rajim. Gitu. Jadi kalau ada satu saja penyakit hati, sedikit saja, saya nyun sewu sama panjenengan ada nggak enak hati? Berdiri bersampingan enak nggak kira-kira? Satu ngadep Sudah nggak nyaman. sana ya. Ya, Ca, Ada ya. undangan majelis taklim di rumah Ibu siapa? Ibu Budi misalnya. Karena hatinya nggak nyaman. Wah itu sudah bisa menolak itu. Sudah bisa menolak. Nah ini yang harus dibangun. Kita lihat ayatnya. Karena silaturahim ini sama Allah sudah diperintahkan. Oke, monggo surat 4 ayat 1. Wah ini ganteng-ganteng ini. Iya, belum kenalan loh, Ca, itu. Ada Iya, siapa sih? ada Ini orang baru soalnya. Pak Rian Aldi Ihsan dan Mas Joko ini. Ini dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta ya. Lintas provinsi. Lintas provinsi. Silakan Mas, surat 4 ayat 1. Ya Ibu, silakan dicatat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai sekalian manusia. Hah, ayatnya untuk siapa ini? Manusia. Hai sekalian manusia atau hai ibu-ibu majelis taklim? Manusia. Semuanya ya, semuanya untuk sekalian manusia. Lanjut. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Nah, kira-kira panjenengan sedaya semuanya yang ada di sini, para hadirin yang di rumah, para pemirsa, semuanya yang ada di muka bumi ini, kira-kira dari keturunan yang sama atau berbeda? Satu keturunan. Satu garis nggih. Siapa? Adam dan Hawa. Lanjut. Monggo Mas. Daripadanya Ya. Allah menciptakan istrinya. Good. Yeah. Dan daripada keduanya Ya. Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, jadi banyak. Kemudian jadi berbangsa-bangsa juga. Terus? Dan bertakwalah kepada Allah Ya. Silakan lanjut. yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Boleh saling meminta satu sama lainnya? Minta apa Ibu? Minta apa, Bu? Minta uang. Ya. Minta uang. Kira-kira kalau kita saling meminta salam saja. Meminta waktu saja untuk bersilaturahim. Kalau hati kita sedang ada penyakit hati, satu saja, setitik loh Bu. Nyaman apa mboten? Kira-kira kalau panjenengan bersebelahan sedang tidak enak hati, duduk bersebelahan enak apa enggak? Nggak mau ya Bu ya, jauh-jauhan gitu ya. Pasti. Tapi subhanallah Mbak, Iya. kalau kita meskipun berjauhan, jadi kasih sayang itu unconditional, tidak terbatas oleh ruang dan waktu Ibu. Nyun sewu, kalau dulu orang tua kita, simbah kita, kalau matanya cedutan, katanya apa? Dirasanin apa dikangenin? Dikangenin kata. Dikangenin atau ngangenin anak cucunya? Subhanallah. Itu kasih sayang itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Iya. Betul ya? Jarak antara Padang dan Semarang pun bisa dengan telepon sekarang ya, Cak ya. Subhanallah. Karena rindu ya. Jadi bukan hanya telepon, kita SMS saja, itu bisa dirasakan Ibu. Jadi apa betul? Betul. Telepon, begitu mendengar suara pertama, bisa dirasakan enggak? Sedang marah, sedang benci, sedang kesel, atau sedang sayang, bisa dirasakan ya? Subhanallah. Baik, Oke. ini saya makin penasaran sebetulnya perasaan seperti apa kalau sedang rindu, Ah. dengan kasih sayang terhadap saudara-saudara yang ada di jauh. Subhanallah. Tapi jawabannya nanti Iya. karena kita harus istirahat terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah di program Al-Kalam. Kembali ke Wahyu. Ada rencana apa hari ini? Hari ini rencanaku yang nonton TV sepuasnya. Ganggu aja nih, lagi asik-asik dalam juga. TV analog, gambar dan suaranya gak jelas. Ini dia. Sudah saatnya kita nonton TV digital. Gambar dan suaranya mantap. Pilihan programnya juga banyak loh. TV digital emang canggih kan? TV digital dari Kominfo. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Goyang hati goyang agayang lagune pipi gampet goyang gayang neng kene Goyang gayang lagune pipi gampet tengah TVRI Jakarta. Ayo Mas. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi dalam program Al-Kalam. Kembali ke Wahyu. Kami juga mengundang pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami di 6707500. Langsung bertanya kepada Cak Budi begitu kaitannya dengan bagaimana membangun kasih sayang. Ini karena Ya. penting begitu ya. Ini satu pertanyaan yang juga mengganjal sekarang ini begitu ya di kehidupan kita ya Bu. Lihat di berita tuh, duh sedih banget, jahat banget gitu ya. Seolah itu harga pulsa itu jauh lebih mahal daripada harga nyawa gitu ya Bu ya. Itu karena menurunnya kasih sayang seperti itu sehingga kita perlu terus menerus membangun kasih sayang atau seperti apa Cak? Betul, jadi memang
rasa-rasanya. Budaya kasih sayang ini seperti barang yang mahal. Betul enggak, Bu? Nggih napa, Bu? Lemes amat Bu, ditanyain. Nggih, gitu. Karena memang mahal. Karena memang mahal, Bu. Karena kita butuh modal untuk mendapatkan kasih sayang supaya Allah menanamkan ke dalam hati kita. Karena enggak mungkin ujuk-ujuk kasih sayang itu datang. Jadi harus diolah. Harus diolah dulu, harus dapat dulu dari Allah. Kita buka ayatnya nggih. Surat 19 ayat 96. Supaya kita bisa tertanamkan hati di dalam hati ini kasih sayang, tentu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa itu? Nah, apa itu? Silakan Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang apa, Bu? Beriman saja cukup napa mboten? Dan beramal soleh ya Bu ya. Beriman dan Beramal soleh. beramal soleh. Ya, ada 2 syaratnya. Ulangi lagi Mas Joko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Sesungguhnya Sesungguhnya Orang- atau katanya? Sesungguhnya ini mengatakan hal, experience, spiritual journey, ada pengalaman. Dan ini harus kita lakukan. Secara jiwa dan raga harus dibuktikan. Tidak cukup dengan aku sudah beriman, tapi harus dibuktikan dengan amal soleh. Ulangi lagi Mas, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nah, itu kuncinya. Sesungguhnya syaratnya ada berapa, Ibu? 2. Apa itu? Pemirsa bisa diingat ya? Bisa dicatat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan Beramal soleh. beramal soleh. Iman saya cukup? Harus dilengkapi dengan apa? Amal soleh. Maka Allah menjanjikan apa? Akan ditunggu. Kalimat lengkapnya apa? Menanamkan kasih sayang. Nah, ini ibu-ibu cocok nih. Kalau yang hobi menanam biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang berkebun. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Mungkin ibu-ibu yang lebih berpengalaman, Mbak. Jadi kalau menanam itu caranya gimana? Gimana Bu? Tanahnya diapain dulu tanahnya? Dicangkul dulu toh? Nggih. Ketika dicangkul, kalau ketemu batu, batunya diambil, disingkirkan. Kalau ketemu plastik, Diambil. diambil. Kalau ketemu unsur-unsur yang tidak baik di dalam tanah itu untuk tumbuh suburnya tanaman, apa yang harus dilakukan? Disingkirkan. Yang menyingkirkan siapa? Siapa yang nanam? Yang nanam tadi siapa? Nah, ulangi ayatnya. Loh, syaratnya. Jadi ini kita ini manusia. Syaratnya apa? Iman dan beramal soleh. Yang menanamkan siapa? Allah. Nah, itu dia. Jadi Allah sendiri yang punya sifat kasih sayang akan menanamkan kasih sayang kepada orang-orang yang Iman. dan beramal soleh. Nggih. Oke, ulangi lagi Mas Joko supaya mantap ayatnya. Ini yang dicatat aja kadang lupa ya. Jadi Apalagi enggak dicatat. Iya, silahkan Mas Joko. Ya, Mas Joko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kayaknya kurang semangat ini. Ayo Mas Joko supaya semangat Mas Joko. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Ya. kelak Allah yang Maha Pemurah Nah, akan kelak menanamkan Allah yang Maha Pemurah. diulang-ulang lagi akan menanamkan. Ulangi lagi, biar hafal, biar nyambung, biar benar-benar hati kita memang ditanami oleh Allah kasih sayang. Silakan Mas Joko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sesungguhnya ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Subhanallah.
siapa yang tidak ingin diberikan kasih sayang? Siapa pinginnya? ibu-ibu pingin apa Coba, Bu, mboten? siapa Bu? Pemirsa yang di rumah pingin juga ditanam kasih sayang? Syaratnya apa tadi? Beriman dan beramal soleh. Jadi mudah sebetulnya ya Cak ya? Mudah banget, mudah banget. Beriman seperti yang dimaukan Allah, beramal soleh juga harus sesuai dengan maunya Allah juga. Seperti itu, ibu-ibu yang hadir semuanya. Nah, bagaimana sebetulnya proses ketika Allah menanamkan? Paling tidak ada dua ya, supaya kita nanti bisa ngerasakan. Nyun sewu, waktu nimang-nimang dulu anak, pakai bahasa apa? Nimang-nimang bayi. Anak dindang dindang dindu, iki anak sopo. Loh anaknya dewe, anaknya sendiri bisa lupa. Kenapa? Karena saking bahagianya itu. Karena saking bahagianya. Tidak dirasakan. Oh, Masya Allah. Jangankan ke anak-anak. Nyun sewu, kalau di rumah ada kucing, diusap 3 kali 5 kali. Bisa tidur kucing. Bisa tidur enggak? Ibu, kenapa sekarang anak-anak usia remaja, usia dewasa, kok tidak ada lagi bahasa kasih sayang itu kemana? Kemana bahasa kasih sayang itu kemana lagi? Sibuk ditinggal kerja katanya. Allah. Ayo kita kembalikan lagi ibu ya. Kita kembalikan lagi supaya rumahku benar-benar jadi surga bagi para penghuninya. Baiti jannati itu. Baiti jannati, yang anak-anak, yang orang tua, yang ayah, ibu. Mungkin kalau orang tua kita juga tinggal di rumah kita, juga harus bisa merasakan kasih sayang itu. Surat 6 125, bagaimana rasanya? Ini prosesnya Mbak. Betul. Jadi ketika Allah menanamkan, tadi yang kotor-kotor dibuang. Jadi yang benci, yang kesel, yang suka marah, yang iri, itu semuanya akan dibuang oleh Allah. Surat 6, surat Al-An'am pemirsa, ayat 125. Silakan Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayatnya menarik ini. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Monggo, artinya. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, Ya. niscaya dia melapangkan dadanya. Melapangkan dadanya. Ya. Kalau kita punya kehendak kepada Allah, ingin mendapatkan kasih sayang, maka kita disuruh apa tadi? Beriman dan beramal soleh. Ketika Allah menanamkan, maka yang kita rasakan, dada ini rasanya lapang Ibu. Rasanya Legowo gitu ya, kalau legowo, gitu ya. hati jembar. Ya, ini sesuatu yang sangat mahal. Nanti ada orang yang ya nyaur utang terlambat 1 hari, kira-kira alhamdulillah atau Innalillah. Ya kan Bu? Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, monggo Mas diulangi surat 6 Al-An'am ayat 125 ya. Ini prosesnya. Yang pertama apa yang Allah berikan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, Ya. niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Melapangkan dadanya untuk mempelajari al-Islam. Terus Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, sebaliknya. Terus niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. kira-kira kalau marah ini, marah itu sedang kasih sayang apa enggak? Sedang sempit kayaknya. Marah itu bahagia apa enggak, Bu? Coba. Emosi, ngomongnya sambil emosi beneran Ibu nih. Emosi katanya gitu, Cak. Emosi itu energi motion. Energi yang dalam hati yang pengen kuat. Makanya kalau anak terlambat sedikit tanpa komunikasi, begitu datang sudah dimarahin dulu anak-anak. Ya, Cak, ya? Iya, gini ya. langsung ini. Ya Allah, ketika marah itu bahagia. Ada enggak orang marah sambil senyum-senyum?
Ngomongin marah dari hati itu banget nih, Cak. Nggak ada gitu, dari hati banget kayaknya. marah itu capek apa enggak? Capek ya Bu ya? Kira-kira sholat sudah rajin belum? Insya Allah. Marahnya hobi apa enggak? Oh tidak, dari Aisyah nggak pernah marah. Alhamdulillah. Jadi nanti seperti snowball. Kalau kasih sayang ini semakin ditanamkan Allah, kita tidak bisa menghilangkan semuanya, tapi paling tidak meminimalkan. Yang hobinya marah, yang hobinya marah-marah jadi marah. Yang dulu pemarah, sekarang kalau mau marah, astagfirullahaladzim. Ya ada remnya, ada pengendalinya. Jadi bisa berjalan seperti itu. Bunda, kalau ada yang pakai kerudung baru, kira-kira hati kita bahagia atau? Ayo. Yang pakai kerudung ini bukan saya loh ya. Iyalah Cak, gimana? Iya. Agak serem juga kalau Cak dia pakai kerudung ya. Bu. Jadi ibu kadang-kadang ada urusan dunia yang bukan kita terima, orang lain yang menerima. Kok ya kita yang sakit hati? Ini juga berbahaya. Kalau ada kasih sayang, kita tetap bersyukur kok. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki tetangga itu bisa mengalir juga kepada anak yatim, fakir, miskin. Kepada kita, Cak. Ya Allah, tetangga mobilnya baru, semoga aku juga baru gitu ya Bu ya doanya ya. Allah. Yang kedua ya Bu ya. Jadi yang pertama tadi dibuka. Makanya kita selalu baca doa seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa. Rabbi shrahli wa yassirli. Nah itu. Yang kedua surat 48 ayat 4. Surat 48 ayat 4. Monggo. Jadi itu prosesnya Pak. Betul. Pertama Allah yang punya kasih sayang diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Caranya dibuka dulu baru diturunkan. Ya. Surat 48 ayat 4. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, Ya. supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Nah, ini nih, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik kadang turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naiknya karena ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Maksiatnya orang-orang yang sudah rajin mengaji itu bukan hanya menahan uang, mengambil hak orang lain, tetapi ketika ada hak orang lain yang belum kita keluarkan, itu adalah maksiat. Menahan hak itu juga maksiat. Menahan hak itu pasti bikin kesel juga itu. Kasih sayangnya kurang. Betul. Dalam hatinya mungkin kurang kasih sayang ya. Iya, itu mestinya harus terus bertambah dan bertambah. Baik, bagaimana caranya menambah terus kasih sayang ada di dalam diri kita? Sesaat lagi akan kita bahas, tetaplah dalam program Al-Kalam. Kembali ke Wahyu. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pansip, masuk. Si PT. Iya. Malam Pak RT. Padamu nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Yang hati goyang, goyang agayang lakune